Selamat datang di narasi Sunyi Orpheus. Malam ini, kita akan bicara tentang sebuah pilihan yang seringkali disalahartikan sebagai kekalahan. Kita akan bicara tentang diam. Bukan diamnya batu yang tak bernyawa, melainkan diamnya akar yang bekerja dalam gelap demi menghidupi dahan yang menjulang. Pernahkah kau merasa bahwa kata-kata hanyalah sampah yang mengotori kesucian perasaanmu? Bahwa semakin kau jelaskan, semakin jauh makna itu dari muaranya? Jika iya, maka kau sedang berada di jalan yang sama denganku. Jalan orang-orang yang memilih menyimpan rasa di dalam kendi batinnya masing-masing. Aku memilih diam, selayaknya orang Jawa menjaga rasa, bukan karena sunyi tak mampu bicara, melainkan yang dalam tak pantas gaduh. Di tanah ini, di tanah Jawa yang kita pijak, diam bukan berarti ketiadaan. Diam adalah sebuah laku, sebuah upaya untuk menjaga agar rasa tidak tumpah dan menjadi sia-sia. Kita diajarkan untuk menunduk, bukan karena kita rendah, melainkan agar kita tidak meninggi dan menjadi sombong di hadapan perasaan orang lain. Mengapa yang dalam tak pantas gaduh? Bayangkan sebuah sumur. Semakin dalam airnya, semakin tenang permukaannya. Hanya genangan dangkal yang selalu berisik saat dilewati. Begitu juga dengan cinta dan rasa hormat. Jika ia benar-benar menghujam ke dasar jiwa, ia tidak butuh pengeras suara. Ia tidak butuh validasi dari dunia. Ia cukup ada di sana, jernih, tenang, dan menghidupi. Kita seringkali dipaksa oleh zaman untuk selalu bersuara. Jika tidak bicara, dianggap tidak ada. Jika tidak memposting, dianggap tidak merasa. Namun, Orpheus mengajarkan kita bahwa musik yang paling indah terkadang lahir dari petikan dawai yang paling pelan. Dan di dalam kebudayaan kita, menjaga rasa adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada objek yang kita cintai. Kita merawat rasa itu seperti air di dalam kendi. Kendi tanah liat yang dingin. Ia tidak transparan, tidak memamerkan isinya kepada setiap mata yang lewat. Ia disimpan di sudut ruangan yang teduh. Hanya mereka yang benar-benar haus, yang benar-benar mencari ketenangan, yang akan menemukan kejernihannya. Bukankah begitu seharusnya cinta? Ia tidak butuh panggung. Ia hanya butuh kesetiaan untuk tetap ada, bahkan saat tidak ada satupun pasang mata yang melihatnya. Di bagian ini, kita belajar bahwa memilih diam adalah cara kita memuliakan apa yang kita rasakan. Kita tidak ingin perasaan ini menjadi konsumsi publik. Kita tidak ingin keajaiban yang kita rasakan di dalam hati berubah menjadi sekadar gosip atau obrolan ringan di pinggir jalan. Aku memilih diam bukan karena lidahku keluh. Aku memilih diam karena kata-kata seringkali mengkhianati apa yang ada di kepala. Ada getaran yang hilang saat rasa diubah menjadi suara. Maka, biarlah ia tetap di sana. Di tempat yang paling aman, yaitu dalam kesunyianmu sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri malam ini, apakah kau bicara karena memang ada yang perlu dikatakan, atau kau bicara hanya karena kau takut dianggap tidak ada olehnya? Jika kau berani memilih diam, maka kau telah melangkah menuju derajat luhur. Sebab yang paling sulit bukan berteriak tentang cinta, melainkan tetap mencintai dalam diam tanpa menuntut dibalas dengan cara yang sama. Namun, merawat rasa dalam diam tentu ada harganya. Ada sebuah proses menagih pengertian
yang harus kita bunuh setiap harinya. Bagaimana rasanya mencintai tanpa ingin disebut namanya? Kita akan masuk lebih dalam ke bagian kedua, merawat tanpa menagih. Kita sampai pada sebuah fase yang paling berat dalam mencintai, yaitu merawat tanpa menagih. Manusia modern dibesarkan dalam budaya transaksi. Aku memberi ini, maka aku harus mendapatkan itu. Aku mencintaimu, maka kau harus mencintaiku. Namun, di dalam sunyi yang kita pilih, hukum itu tidak berlaku. Kita belajar untuk menjadi seperti air dalam kendi, memberi kehidupan tanpa pernah bertanya siapa yang meminumnya. Aku merawatnya tanpa menagih pengertian, tanpa menuntut namaku berulang disebut. Ada yang kusimpan dalam laku dan sabar, bukan untuk kau balas, hanya agar tidak hilang. Pernahkah kau merasa begitu tulus melakukan sesuatu, namun di sudut hatimu yang paling kecil, ada rasa perih saat dia tidak menyadarinya? Itu adalah hal yang manusiawi. Namun, di dalam narasi Orpheus yang kita bangun, kita sedang melatih jiwa untuk melampaui ego itu. Merawat tanpa menagih pengertian adalah tingkat tertinggi dari sebuah kesabaran. Dalam filosofi Jawa, ada istilah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sedikit dalam pamrih, namun besar dalam pengabdian. Dalam konteks rasa, ini berarti kita membiarkan cinta kita bekerja dalam diam, tanpa perlu dia tahu betapa sulitnya kita menjaga perasaan itu agar tetap jernih. Mengapa kita tidak menuntut nama kita berulang disebut? Karena saat kita mencintai seseorang dengan cara yang luhur, kebahagiaan kita tidak lagi terletak pada pengakuan, melainkan pada keberadaan rasa itu sendiri. Ada sebuah keindahan saat kita tahu bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang begitu murni, sehingga ia tidak butuh tepuk tangan untuk tetap hidup. Bayangkan Orpheus yang memainkan liranya. Ia tidak selalu bermain untuk dipuji oleh para dewa. Seringkali, ia bermain karena musik itu adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap merasa hidup di tengah kehilangan. Begitu juga denganmu. Kau memilih diam, kau memilih sabar, bukan karena kau lemah. Kau melakukannya karena kau tahu, jika kau menagih balasan, maka kemurnian rasamu akan luntur menjadi sekadar kesepakatan dagang. Seringkali, rasa takut terbesar kita adalah rasa itu akan hilang jika tidak diungkapkan. Kita takut jika kita tidak bicara, dia akan melupakan kita. Kita takut jika kita tidak pamer, rasa itu akan menguap. Tapi perhatikan kata-katamu, hanya agar tidak hilang. Diammu adalah pelindung. Seperti hutan yang menjaga mata airnya, tetap dingin dan bersih dengan rimbunnya dedaunan yang menutupi dari sinar matahari yang membakar. Kau menyimpan rasa itu dalam laku dan sabar. Laku berarti sebuah perbuatan yang nyata, meskipun tidak terlihat. Mungkin dalam bentuk doa yang kau langitkan di sepertiga malam, atau dalam bentuk kebaikan-kebaikan kecil yang kau lakukan untuknya tanpa dia tahu siapa pelakunya. Disinilah letak kekuatannya. Sesuatu yang dijaga dalam sabar akan memiliki akar yang lebih kuat daripada sesuatu yang dipamerkan dalam kemeriahan. Yang dipamerkan akan cepat layu saat pujian berhenti datang. Tapi yang disimpan dalam sepi akan terus tumbuh, mengisi ruang-ruang kosong dalam jiwamu, membuatmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mandiri secara emosional. Kau tidak lagi menjadi pengemis cinta.
Kau menjadi pemilik cinta. Ada perbedaan besar di sana. Pengemis selalu menengadahkan tangan, menunggu belas kasihan dan pengertian. Pemilik cinta adalah ia yang memiliki gudang rasa di hatinya, yang begitu melimpah sehingga ia bisa terus memberi tanpa merasa kekurangan, bahkan saat dunia tidak memberikan apa-apa sebagai gantinya. Malam ini, biarlah ini menjadi pengingat untukmu. Jika kau merasa lelah karena pengabdianmu tak terlihat, kembalilah ke kendi hatimu. Lihatlah betapa jernihnya air di sana. Jangan biarkan keruh karena keinginan untuk diakui. Tetaplah merawat, tetaplah bersabar. Karena ada kebanggaan yang tak terlukiskan saat kita mampu berkata pada diri sendiri, "Aku telah mencintai dengan cara yang paling terhormat, yaitu tanpa meminta apa-apa." Lalu, bagaimana jika suatu saat semua rahasia ini terungkap? Bagaimana jika diam yang kita jaga selama ini akhirnya bertemu dengan waktunya? Kita akan membahas tentang sebuah janji masa depan yang sunyi dalam bagian ketiga, pertemuan tanpa air mata. Ada sebuah beban yang kita panggul saat kita memilih untuk merahasiakan rasa. Beban itu bernama waktu. Kita sering bertanya-tanya, sampai kapan kendi ini harus tertutup? Apakah selamanya rahasia ini akan terkubur di bawah tanah yang kita pijak? Namun, dalam filosofi Orpheus, tidak ada gema yang benar-benar hilang. Ia hanya sedang memantul, menunggu momen yang tepat untuk kembali ke telinga yang seharusnya mendengar. Kelak kau akan tahu semuanya, bila saat itu tiba. Semoga matamu tak basah, sebab yang kujaga sejak awal tak pernah berniat melukai. Ada sebuah keberanian besar dalam kalimat, kelak kau akan tahu semuanya. Ini bukan ancaman, bukan pula sebuah janji yang menuntut. Ini adalah sebuah keyakinan pada semesta, bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya. Kita tidak perlu berteriak agar dunia tahu betapa besar pengorbanan kita. Kita hanya perlu membiarkan waktu bekerja, seperti air yang perlahan-lahan mengikis batu. Namun, perhatikan doa yang tersemat di sana, semoga matamu tak basah. Betapa luhurnya cara orang Jawa dalam mencintai. Bahkan saat kebenaran tentang perjuanganmu terungkap, kau tidak ingin dia merasa bersalah. Kau tidak ingin dia menangis karena merasa berdosa telah mengabaikanmu selama ini. Kau tidak sedang menabung rasa sakit untuk dilemparkan ke wajahnya di masa depan. Kau sedang menabung keikhlasan agar saat dia tahu nanti, yang dia rasakan bukanlah penyesalan, melainkan rasa syukur bahwa di dunia ini, pernah ada seseorang yang mencintainya sedalam itu tanpa pernah menyusahkannya. Mencintai dalam diam adalah bentuk cinta yang paling aman bagi orang yang kita cintai. Kita menjaganya dari beban tanggung jawab untuk membalas rasa. Kita menjaganya agar dia tetap bisa terbang bebas, tanpa merasa terikat oleh hutang budi kepada kita. Inilah maksud dari kalimat, tak pernah berniat melukai. Cinta yang berisik seringkali melukai, karena ia menuntut ruang, ia menuntut waktu, dan ia menuntut perhatian. Tapi cinta yang sunyi, ia seperti udara, ada di mana-mana, menghidupi, namun tak pernah meminta untuk digenggam. Orpheus gagal membawa Eurice kembali karena ia tidak sabar. Ia menoleh sebelum waktunya tiba. Ia ingin segera melihat, ia ingin segera memastikan. Seringkali kita pun begitu.
Kita ingin segera mengungkapkan rasa karena kita takut kehilangan momentum. Kita takut dia diambil orang lain. Kita takut waktu habis. Tapi puisi ini mengajarkan kita sebuah ketenangan yang berbeda. Sebuah keyakinan bahwa jika sesuatu itu memang benar-benar milikmu, ia tidak akan pernah tertukar, dan waktu tidak akan pernah benar-benar habis baginya. Jika kelak dia tahu, maka saat itulah waktu yang telah direstui oleh Tuhan. Bukan waktu yang kita paksa melalui lisan yang gaduh. Maka, untukmu yang malam ini masih menyimpan rahasia di balik senyummu saat menatapnya, janganlah merasa kalah. Kau sedang melakukan sebuah laku prihatin. Kau sedang membangun sebuah monumen di dalam batinmu yang tidak akan hancur oleh cuaca. Monumen yang terbuat dari kesabaran dan keheningan. Bayangkan saat itu tiba. Saat di mana semua tabir terbuka. Tidak ada drama, tidak ada ledakan amarah, tidak ada isak tangis yang menyesakkan. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman yang jernih. Dia akan menatapmu, dan di matanya, kau akan melihat sebuah pengakuan bahwa diamu selama ini adalah bahasa cinta yang paling fasih yang pernah dia temui. Kau tidak melukainya dengan harapan-harapan kosong. Kau tidak melukainya dengan paksaan. Kau hanya menjaganya. Dan menjaga adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jiwa-jiwa yang tidak lagi butuh dipuji untuk merasa berharga. Tetaplah berjalan dengan kepala menunduk. Bukan karena malu, tapi karena kau tahu hartamu ada di dalam batin, bukan di permukaan yang bisa dicuri oleh pandangan orang lain. Kelak, semesta sendiri yang akan menjadi juru bicara bagimu. Akhirnya, kita sampai pada puncak dari segala kesunyian ini. Tentang apa yang sebenarnya paling berharga dari sebuah pengabdian. Kita akan masuk ke bagian penutup, kesetiaan tanpa tatap. Kita telah sampai di ujung perjalanan narasi ini, namun ini bukanlah akhir dari rasa yang kau jaga. Kita seringkali tertipu oleh definisi dunia tentang keberadaan. Kita mengira bahwa untuk mencintai, kita harus menyentuh. Untuk setia, kita harus selalu bertatap muka. Namun, malam ini kita belajar sebuah kebenaran yang lebih purba, bahwa ada jenis kesetiaan yang tidak butuh kehadiran fisik untuk tetap bernapas. Inilah puncak luhur dari diam yang kita pilih. Aku memilih diam. Sebab bagi orang Jawa, yang paling luhur bukan yang selalu terucap melainkan yang tetap setia meski tak selalu bertatap. Apa arti dari kesetiaan tanpa tatap? Ini adalah tentang sebuah komitmen yang melampaui ruang dan waktu. Di zaman di mana orang-orang begitu mudah datang dan pergi, di mana hubungan seringkali hanya sebatas apa yang terlihat di layar ponsel, memilih untuk setia dalam kesunyian adalah sebuah pemberontakan yang indah. Bagi orang Jawa, luhurnya budi diukur dari kemampuan seseorang menjaga rasa di tengah godaan untuk bicara. Tatap mata mungkin bisa berbohong, kata-kata mungkin bisa direkayasa, namun kesetiaan yang dirawat dalam diam adalah sesuatu yang sakral. Ia seperti doa. Kau tidak bisa melihat doa, kau tidak bisa menyentuhnya, tapi kau bisa merasakan kekuatannya menyelimuti hidupmu. Kesetiaan tanpa tatap adalah kesetiaan seorang penjaga mercusuar. Ia tidak selalu terlihat oleh nahkoda kapal di tengah badai, tapi cahayanya selalu ada untuk memastikan kapal itu tidak menabrak karang.
Kau telah memilih menjadi cahaya itu bagi dia. Kau tidak butuh dia menatapmu. Kau tidak butuh dia mengapresiasimu setiap hari. Cukup dengan mengetahui bahwa dia baik-baik saja di sana, sudah menjadi upah yang cukup bagi pengabdianmu. Inilah yang membedakan antara obsesi dan cinta yang tulus. Obsesi menuntut kehadiran. Ia ingin memiliki, ia ingin mengontrol, ia ingin selalu berada di depan mata. Namun cinta yang luhur, cinta Orpheus, cinta dalam nilai-nilai Jawa, ia membebaskan. Ia tetap setia meskipun jarak memisahkan, meskipun takdir tidak mengizinkan pertemuan, bahkan meskipun dia tidak pernah tahu bahwa kaulah yang selama ini menjaganya dalam diam. Sebab, pada akhirnya, siapa yang paling kita cintai? Apakah sosoknya, ataukah cara kita menjadi lebih baik karena mencintainya? Dengan memilih diam dan setia, kau sebenarnya sedang memuliakan dirimu sendiri. Kau sedang membuktikan bahwa kau adalah pribadi yang memiliki kedalaman. Kau tidak hanyut oleh arus dunia yang serba instan. Kau adalah kendi yang tetap tenang di tengah badai. Malam ini, biarlah narasi ini menjadi pelukan bagi kamu yang merasa lelah karena kesepian dalam menjaga rasa. Ingatlah bahwa sunyi ini adalah bentuk penghormatanmu yang paling tinggi. Jangan merasa kecil hati jika kau tak selalu bertatap dengannya. Sebab, yang paling berharga dari sebuah hubungan bukanlah intensitas pertemuan, melainkan kualitas doa dan keikhlasan yang kau titipkan pada semesta untuknya. Maka, tetaplah diam jika itu memang cara terbaikmu menjaga rasa. Tetaplah menjadi orang Jawa yang memegang teguh martabat hatinya. Kelak, saat semua pengabdian ini selesai, kau akan berdiri dengan bangga, bukan karena kau telah memilikinya, tapi karena kau telah berhasil menaklukkan egomu sendiri demi sebuah kesetiaan yang murni. Aku Orpheus, dan ini adalah narasimu. Sebuah narasi yang lahir dari sunyi, untukmu yang sedang merawat luka dengan cara yang paling mulia. Tidurlah dalam damai, biarkan air di kendimu tetap jernih. Sebab esok, matahari akan tetap terbit untuk jiwa-jiwa yang tahu cara mencintai tanpa harus melukai. Jika sunyi ini menyentuh hatimu, bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari saling menguatkan dalam diam.